Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 November tahun 1912 Masehi oleh Muhammad Darwis yang kita kenal saat ini dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kata Muhammadiyah ini berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu Muhammad dan Iyah. Muhammad artinya adalah Nabi Muhammad SAW dan Iyah artinya pengikut. Arti kata Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Sekalian, berdirinya Muhammadiyah ini adalah hasil dari pemahaman dan pemikiran dari mentadaburi Al-Quran, Quran Surat Ali Imran ayat 104. Nah, ayatnya sudah Pak Rozak tampilkan di layar video ini. Mari kita baca bersama-sama Quran Surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat 104 inilah yang menjadi dasar Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Itu juga terdapat sebab-sebab Muhammadiyah berdiri yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab internal yang meliputi ketidakmurnian amalan Islam yang masih terpengaruh keyakinan dan budaya dari luar Islam yang tidak berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, lembaga pendidikan yang dimiliki umat Islam belum mampu menyiapkan generasi yang siap sebagai khalifah Allah di muka bumi. Adalah sebab eksternal yang meliputi semakin gencarnya kristenisasi pada masyarakat saat itu. Yang kedua, penjajahan terhadap bangsa Indonesia yang dilakukan oleh bangsa lain. Yang ketiga, pengaruh pemikiran tokoh-tokoh pembaharuan Islam dan tokoh-tokoh kebangsaan. Melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku, dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Pada awalnya, dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan ini ditolak, bahkan mengakibatkan kemarahan seorang kiai penjaga tradisi, Kiai Penghulu Kamaluddin Ningrat, sehingga surau Kiai Haji Ahmad Dahlan dirobohkan karena dianggap mengajarkan aliran sesat. Ahmad Dahlan pun juga dituduh sebagai kiai kafir karena membuka sekolah yang menempatkan muridnya duduk di kursi seperti halnya sekolah modern milik Belanda. Namun akhirnya perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat sambutan dari keluarga dan teman dekatnya berkat ketekunan dan kesabaran beliau. Profesinya sebagai pedagang sangat mendukung perjuangan dan dakwah yang dilakukannya, sehingga dalam waktu singkat ajakannya menyebar keluar Kampung Kauman, Yogyakarta, bahkan sampai keluar daerah dan ke Pulau Jawa. Untuk merorganisasikan kegiatan tersebut, maka didirikanlah Persyarikatan Muhammadiyah, dan kini Muhammadiyah telah ada di seluruh pelosok tanah air dengan ribuan amal usahanya.
anak-anak semua, pembaruan dalam bidang agama adalah memurnikan dan mengembalikan ajaran Islam sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam hal akidah atau keimanan dan ibadah. Pemurnian bidang akidah yaitu Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, tambahan atau pengurangan dalam ibadah, dan khurafat, yaitu cerita, keyakinan yang tidak masuk akal. Praktek keyakinan umat Islam masyarakat Indonesia masih terdapat pengaruh dari serapan berbagai unsur kebudayaan dan keyakinan lainnya. Di antara praktek-praktek ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran dan tuntunan Nabi Muhammad SAW adalah seperti pemujaan arwah nenek moyang dan benda keramat, upacara-upacara keselamatan pada peringatan-peringatan tertentu seperti kehamilan, kematian, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah masyarakat kala itu sering ziarah dan memohon ke makam yang dianggap suci dan keramat. Tidak hanya berziarah saja, melainkan berdoa kepada makam tersebut untuk memenuhi keperluan atau hajat seseorang. Mereka justru berdoa kepada makam yang dianggap mereka suci. Nah, dari hal itu semua, Muhammadiyah untuk meluruskan kembali ajaran Islam yang sebenarnya, maka yang dilakukan oleh Muhammadiyah diantaranya adalah pembaharuan Muhammadiyah di bidang agama, seperti penentuan dan penyesuaian arah kiblat. Yang kedua, penggunaan perhitungan astronomi dalam menentukan permulaan dan akhir bulan puasa, atau menggunakan metode hisab untuk mengetahui awal dan akhir bulan puasa. Selanjutnya, Muhammadiyah juga mengumpulkan dan pembagian zakat fitrah serta kurban. Pengumpulan dan pembagian zakat fitrah dan daging hewan kurban dilakukan oleh panitia khusus mewakili masyarakat Islam setempat. Muhammadiyah selain keempat ini juga melakukan beberapa hal, antara lain penyampaian khutbah dalam bahasa daerah sebagai ganti dari penyampaian khutbah dalam bahasa Arab, kemudian penyederhanaan upacara dan ibadah dalam upacara kelahiran, khitanan, perkawinan, dan pemakaman dengan menghilangkan hal-hal yang tidak bersumber dari ajaran Islam. Kemudian Muhammadiyah juga menyederhanakan makam yang semula dihiasi dengan bangunan secara berlebihan. Kemudian berikutnya adalah menghilangkan kebiasaan berziarah ke makam orang-orang yang dianggap suci. Masih banyak lagi hal yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah untuk mengembalikan ajaran-ajaran agama Islam kepada ajaran Islam yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Pembaharuan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan kita tahu bahwa salah satu pendiri Muhammadiyah ya telah mempunyai cita-cita yang luar biasa memajukan pendidikan di Indonesia, terkhusus anak-anak yang memang belum mampu, anak-anak pribumi, anak-anak Indonesia sendiri yang sangat miskin pada waktu itu. Nah, berawal dari didirikannya Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah, yaitu pada tanggal 1 Desember 1911. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan madrasah tersebut. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga selain mengajarkan ilmu agama tentunya, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mengajarkan ilmu kepengetahuan kepada anak-anaknya. Nah, jadi awalnya adalah didirikannya Madrasah Diniyah, yaitu pada tanggal 1 Desember 1911 yang mengajarkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan di Kauman dan sekitarnya. Selanjutnya, inilah yang menjadi salah satu ciri sistem pendidikan Muhammadiyah.
menggabungkan dua sistem pendidikan, yaitu sistem pesantren dan sistem barat. Sistem pesantren itu seperti apa? Satu contohnya adalah wetonan. Wetonan kalau di pesantren tradisional itu yaitu dengan ketika guru atau ustadznya itu menyampaikan sesuatu, membahas buku satu kitab begitu, kemudian santrinya nanti mengikuti. Santrinya nanti menulis, jadi bukunya adalah sama, kitabnya adalah sama, kemudian mengartikannya bersama-sama. Guru nanti menyampaikan artinya, kemudian santrinya nanti menulis. Ya, itu contohnya wetonan itu seperti itu. Kemudian sorogan. Sorogan itu artinya adalah biasanya siswa atau santri itu nanti langsung tatap muka dengan gurunya. Jadi sorogan, setoran, kayak gitu ya. Setoran surat ataupun yang lainnya. Tadi sistemnya tatap muka langsung dengan gurunya. Kemudian sistem barat. Sistem barat itu dulu kita belum mengenal yang namanya kursi, belum namanya mengenal meja ataupun papan tulis. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai merintis itu, menggabungkan menjadi satu antara sistem pesantren dan sistem barat. Maka sampai saat inilah yang namanya sistem pendidikan Indonesia, sistem pendidikan di Muhammadiyah menggabungkan itu. Ya. Nah, ini adalah amal usaha di bidang pendidikan Muhammadiyah. Nah, di Muhammadiyah banyak pesantren-pesantren, banyak universitas, banyak sekolah. Ada 102 pesantren modern di Indonesia, tersebar di Indonesia. Itu amal usaha Muhammadiyah. Yang kedua, 176 universitas. Mulai di kota-kota besar ataupun di kota-kota. Ya, 176 universitas dan selanjutnya terdapat sekolah 19.951 sekolah, baik itu SD, MI, SMA, SMK, STM dan sebagainya, semuanya jumlahnya adalah 19.951 sekolah. Itu yang ada di Indonesia, bukan nanti ada yang di luar negeri sebagainya ya. Itu amal usaha pendidikan yang ada di Muhammadiyah.